Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Kurniadi, mahasiswa Universitas Halu Oleo, jurusan Pendidikan Ekonomi. Mohon masukannya agar kami bisa memperbaiki kalau ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Berdoa dimulai. Kita bersama-sama membacakan teks Pancasila. 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 Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke. Sebelum kita mulai, absen dulu ya. Abdul Rozak, Yanda Ayu Agustina, Brian ya. Oke, terima kasih. Ya, selanjutnya kita akan mengingat materi yang beberapa hari lalu kita pernah pelajari bersama. Ya. Yang apa lalu? Kebutuhan. Ya. Ada apa itu kebutuhan? Jam-jam ini butuh apa nih? Makan. Ini butuh apa biasanya? Makan. Makan, minum, tidur. Tidurnya nggak boleh ketinggalan, nggak bisa ketinggalan. Oke. Berarti itu kebutuhan apa? Kebutuhan primer, kebutuhan yang harus dipenuhi. Kalau nggak dipenuhi ngapain deh? Kalau nggak makan? Kelaparan, sakit dan seterusnya. Betul? Betul. Apalagi siang-siang begini, udaranya panas. Alangkah enaknya kok ada es. Itu ya, enak sekali. Itu kebutuhan makan, minum. Satu lagi sandang, pangan, mapan, itulah kebutuhan primer. Oke, kita lanjutkan sekarang materi yang selanjutnya, yaitu berkaitan dengan pilihan, skala prioritas, dan biaya peluang. Oke ya, itu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kompetensi yang dicapai adalah, ini kompetensi dasarnya, mendeskripsikan konsep ilmu ekonomi. Nah, keterampilannya adalah menjelaskan hubungan antara pilihan, skala prioritas, dan biaya peluang. Tujuan pembelajarannya apa yang bisa kita capai? Nah, diharapkan nanti setelah adik-adik menonton video, adik-adik dapat menjelaskan pengertian antara pilihan. Apa sih itu pilihan? Skala prioritas. Apa sih yang skala prioritas dan biaya peluang? Ya, pilihan itu apa sih? Adik-adik masuk ke SMK pasti memilih ya. Nah, kenapa kok ada masuk ke SMK? Pasti ada beberapa pilihan, berarti harus menyisihkan beberapa pilihan yang tidak dipilih. Oke, sekarang kita saksikan video bersama-sama. Halo Sobat Ojol seluruh Indonesia. Tahukah kamu, selain dua raksasa ojol, Gojek dan Grab, ada banyak aplikasi ojol karya anak bangsa yang ada di Indonesia. Dan bisa jadi Sobat Ojol hanya mengenal Gojek, Grab, dan Maxim saja. Nah, penasaran? Berikut ini kita rangkum dalam 7 daftar ojek online karya anak bangsa tahun 2020 yang kemungkinan Sobat Ojol belum pernah dengar sebelumnya. Versi Karema Ojol. Simak kabarnya. Sasuka Online adalah produk asli buatan Papua. Kedepannya, Sasuka akan bekerjasama dengan kabupaten lainnya di Papua. Adalah Revo yang diluncurkan oleh PT Revolusi Teknologi Transportasi ini akan memberikan pelayanan transportasi online roda 2 maupun roda 4 dengan sistem downline bagi driver maupun pengguna yang melakukan soft launching dengan berkonvoy ke keliling wilayah Jakarta Timur Sabtu tanggal 14
Desember 2019. Aku selaku Corporate Compliance Director saat soft launching Revo di gedung. Oke, terima kasih. Itu tadi kita sudah bersama-sama menyaksikan video, yaitu dengan banyaknya ojek online ya, ternyata yang kita tahu sama ini kan hanya Gojek ya, yang pendirinya sudah menjadi Menteri Pendidikan. Nah sekarang adik-adik banyak. Kalau banyak begitu apa yang adik-adik akan lakukan? Apa? Milih. Nah, apa itu pilihan? Dari sekian pilihan, mana sih yang paling adik-adik suka? Maka ada yang namanya apa? Skala prioritas. Nah, yang selanjutnya apa tadi? Yang terakhir? Peluang. Nah, untuk menjawab itu tadi, nah sekarang akan kami bagikan KPD setiap kelompok. Kelompok 1, 2, dan 3. Oke, silakan. Nah, ini kelompok 1, 2, dan 3. Oke, silakan. Nah, apa sih yang harus adik-adik lakukan? Berikan komentar berkaitan dengan video yang adik-adik saksikan tadi. Ya. Selanjutnya yang kedua, jelaskan pengertian pilihan, skala prioritas, dan biaya peluang. Yang selanjutnya, jelaskan dampak adanya ojol. Adik-adik tahu ya, sebelum adanya ojek online kita sudah mengenal yang namanya ojek apa? Pangkalan offline ya, pangkalan. Artinya ojek pangkalan itu apa? Ojek pangkalan ya. Ya, benar ya? Ojek pangkalan biasanya mangkal di suatu tempat. Nah, sekarang dengan semakin canggihnya teknologi, ojek itu tidak perlu mangkal. Kenapa? Karena kita bisa mengorder melalui gadget. Jadi tidak perlu mangkal, ya. Nah, ada orderan. Nah, baru pergi dulu harus mangkal berjam-jam di situ untuk apa? Menunggu orderan atau orang yang mau ngojek. Yang selanjutnya, menurut Anda lebih suka menggunakan ojek online atau kendaraan pribadi? Seandainya di sini ada ojek online, kalau adik-adik berpergian, silahkan, ada dampak positifnya dan dampak negatifnya. Saya suka ojol, karena apa? Karena ini. Saya lebih suka kendaraan pribadi, kenapa? Karena ini. Sebutkan ya? Bisa? Oke, untuk menjawab ini, adik-adik harus mencari dulu apa itu pengertian yang nomor 2 tadi itu, baru berdasarkan teori tersebut, adik-adik baru bisa menjawab. Oke ya? Silakan. Gunakan gadgetnya, cari pengertian yang Bapak perintahkan tadi itu ya. Silakan. Sudah? Connect. Wifi-nya kayaknya sudah dikasih. Tahu semua ya akunnya? Nah, silakan. Nebeng teman enggak apa-apa. Nebeng teman ya. Nah, ini. Kurang. Yang belakang silakan cari juga, aktif semua ya. Kamu bagian apa? Pendengar. Oh, yang baca ya nanti ya. Kamu yang baca? Oh, apa ada saya di samping. Enggak. Oke, silakan. Kalau ada dibaca sana. Bagikan. Nah. Oke ya. Nah. Nanti setiap kelompok harus tahu ya, bukan hanya yang mencatat, semuanya harus mencari. Silakan dicari. Apa sih itu pengertian dari pilihan, skala prioritas, dan biaya peluang. Nah, tugas yang pertama adalah memberikan komentar berkaitan dengan video tersebut dengan banyaknya ojol yang ada di Indonesia. Silakan. Untuk menjawab, makanya adik-adik harus tahu dari konsepnya dulu atau teorinya dulu. Apa sih pengertian saya? Kenapa kok suka yang warna merah? Kenapa kok suka yang warna hijau? Itu ya. Silakan. Oke. Bisa ketemu? Kenapa? Ada di dalam. Nah, ada yang nulis, ada yang nanya. Ini yang nanya. Ini yang nanya di sini kenapa nggak pakai? Ada yang nanya. Kerja sama ya.
Gimana, ada kendala? Ketemu nggak? Bisa nyari nggak? Nggak connect? Ada data. Oh, ada data, keren. Oh, ada yang sana yang banyak datanya itu. Mati HP. Hah? Mati HP-nya? Ya ampun. Konekkan dong, konekkan ya, aktif ya, belajar bersama-sama. Kenapa sih harus adik-adik yang aktif? Karena adik-adik akan belajar berpendapat nanti ya. Tidak usah malu, tidak usah takut, kita belajar. Salah diperbaiki bersama-sama ya. Semangat ya. Apa itu pengertian banyak sekali kan di situ nanti diskusikan mana yang kira-kira akan dipakai. Nah, iya, kira-kira mana yang mau dipakai diskusikan dengan teman-teman. Nanti teman-teman yang lain juga harus tahu. Jadi kelompok ini yang dimaksud dengan pengertian itu ini loh, gitu ya. Jadi bukan hanya yang sekretarisnya aja, karena yang dinilai adalah keaktifan kalau diskusi kelompok. Kalau nggak aktif ya nggak dapat nilai ya. Ya iyalah, masa mau nggak aktif mau dapat nilai bagaimana tuh tanya. Silakan bantu temannya kalau nggak anu. Nggak usah takut salah, nggak usah takut salah. Ya, kita belajar bareng-bareng, salah diperbaiki. Salah lagi, perbaiki lagi. Salah lagi, perbaiki lagi. Yang penting tetap semangat, ya. Jangan khawatir. Kalau nggak salah ya ngapain sekolah, ya kan? Iya, udah pinter ngapain sekolah. Sekolah itu untuk menjadi adik-adik berlatih menjadi lebih pinter lagi, ya? Oke? Nggak usah. Oke. Banyak ya? Nah, banyak ya jawabannya apa sih pilihan? Pernah milih nggak? Oh, pernah banget. Ini apa? Ya. Kalau kita memilih berarti ada berapa benda, ada berapa objek, berarti ada lebih dari satu, makanya kita memilih kan? Ya, yang menang datang di sini tetangga rumah. Ini yang mana? Kan begitu. Oh, tetangga rumah. Iya. Nanti kelas 1 silakan mempresentasikan di depan ya. Siapa yang mau presentasi? Mirano. Apa? Ini yang mau presentasi siapa nanti? Om Bimba, Alaikum. Capcik cuk. Enggak, aku Kenapa? Takut? Sama, namanya belajar itu tempatnya sama, enggak apa-apa. Oke. Apa? Kamu? Oh, sana. Randy kata Pak. Oh, Rizky. Tak apa. Ya. Ada Semuanya. saya juga di situ. Dilihat cuma teman-teman juga kan? Ya, salah biasa. Apa salah takut? Baca, semangat. Gas. itu kan saya baca udah. Ya. Enggak boleh. Siapa baca? Enggak boleh. Oh, kamu berikan komentar tentang itu. Oke, semangat. Komentar video ojol. Ngapain sih kok banyak ojol sekarang ya? Makanya semakin canggihnya teknologi ternyata berdampak juga kepada ojek pengkolan. Apa? Apa yang biasa pangkalan? Pengkolan. Ojek pengkolan itu apa? Sinetron ya? Pengkolan. Kan menceritakan suka dukanya seorang tukang ojek ya. Nah itu sekarang semakin maraknya teknologi pasti ada yang terdampak. Pengkolan. Ojek pengkolan ya, kalau itu sinetron di RCTI ojek pengkolan. Ada kendala ya? Sama positif tulis aja dong. Iya dapat jadi Kan pengertian pilihan, dalam menjelaskan skala prioritas dan di skala simple. biaya semua. Biaya perumahan daripada biaya uang. Pas itu kelas itu mempermudah masyarakat.
banyak. Jadi tidak biasa. Ada masalah, tidak mampu kita bisa diterapi apapun. Tapi hati-hati. Kenapa? Sakit. Oh, nanti yang keluar di situ flu. Kamu kayak oke Google apa aja masuk. Oke. Oh. Milih ojol ya, waktu. Ya, apalagi silakan menurut pendapatnya aja. Ngapain kok pilih seandainya di sini ada ojek online? Belum ada ya sayangnya ya. Yang ada masih ojek pengkolan ya. Di mana yang ada? Tinombala ada ojek? Mana Tinombala? Rumah Tinombala? Ada ojek nggak di sana? Nggak ada ya? Di pasar atau pas hari-hari pasar aja ya? Kalau nggak hari pasar juga nggak ada. Nah, kita belum ada yang namanya ojol ya. Kita lihatnya di ibu kota negara kita. Kalau kita kan di pelosok sejauh ya. Kalau mau mana deh? Rumahmu mana? Persatuan mana? Utara, Selatan, Sejati. Sejati itu yang mana? Sebelah sana kemana? Di sana. Iya. Dekat lapangan. Oh, di perempatan itu? Oh, di pertigaan. Pertigaan atau perempatan? Pertigaan. Kalau dulu kayaknya perempatan ya? Perempatan. Dulu mungkin ada jalan kan. Oh iya. Sekarang sudah jaringan jalan ya, buntu. silakan ya. Belum ada ya kita ojol. Kalau suatu saat ada ojol, tidak perlu nunggu ya. Kita tinggal pakai aplikasi apa yang kita butuhkan. Kita klik pesan kemana. Dan jaraknya biasanya sudah dihitung kayak tadi itu contohnya 5.000 per 5 km. Nah, kalau jadi persatuan sampai di SMK itu berapa meter? Ya, berapa kilo? Lebih 10 ya? Lebih dari 10, 5. Berarti kalau 10 berarti 2 kali lipat. Per 5 kilometernya 5.000. 5 kilometer lagi 5.000. Berarti 10.000 ya? Nah, sampai di sekolah? Pulang pergi lagi 20.000. Nah, kira-kira kalau seandainya di kita itu ada ojek online atau ojek pengkolan, pangkalan, nah mana yang adik suka? Kalau ojek pangkalan biasanya berdasarkan kesepakatan ya, Mas. SMK berapa? 10.000. Kan bisa dinego ya. Nah, kalau ini, nah tergantung negosiasi. Kalau ini kan tak bisa. Dia berdasarkan aplikasi. Nah, kira-kira adik-adik mana yang adik-adik suka? Yes. Berdampak kepada siapa? Masyarakat siapa? Nah, kalau kamu berarti lebih ya, biasanya dalam aplikasi itu bukan hanya ojek yang dipasang ya, bisa juga dengan kalau kita butuh kuliner di situ kita tidak perlu keluar ya, berdasarkan di aplikasi itu dampaknya. Nah, dampak positifnya ya, dampak negatifnya bagi siapa? Siapa? Bagi siapa? Masyarakat luas lagi. Nah, masyarakat yang terdampak langsung apakah petani, masyarakat yang berprofesi sebagai petani berdampak enggak? Enggak. Siapa yang berdampak langsung? Siapa? Yang yang ada sinetronnya itu? Tukang ojek siapa? Lawannya online berarti? Offline. Tukang ojek offline itu sama aja dengan tukang ojek pangkalan. Otomatis mereka secara tidak langsung bersaing dengan tukang ojek pangkalan. Yang satunya menggunakan teknologi, yang satunya menggunakan pangkalan. Kira-kira dampaknya itu gimana? Nah, bagi mereka itu pendapatannya mulai berkurang ya. Kenapa? Karena sudah semuanya menggunakan aplikasi atau ojek online. Yang kedua apa? Bagi yang negatifnya apa bagi tukang ojek pengkolan atau pangkalan itu tadi apa sih? Itu ya. Bahkan pasti setiap ada pembaruan teknologi pasti ada yang merasakan dampaknya baik itu positif ataupun negatif. Ya, contohnya kalau dulu di kita itu kalau panen sawah itu masih diarit ya. Sekarang sudah mulai di apa? Odong-odong itu banyak yang tergusur ya.
Enaknya di mana? Kapanpun, dimanapun adik-adik bisa belajar. Mau di Persatuan Utara, Persatuan Sejati, Persatuan Jonglong. Ada Persatuan Jonglong. Ya, desa dimanapun ada, yang penting connect dengan internet, adik-adik bisa belajar. Beda kalau zaman dulu belum ada online, mau belajar kemana? Datangi sekolah. Kalau dulu kita jalan deh ya, dari SMP, pamannya SMP-nya di Kota Raya, jalan Pinombala Kota Raya. Jadi berangkatnya jam 5 subuh sampai di sana, ya, biar tidak kesiangan. Pulangnya jam 1 jalan lagi. Nah itu ya, itu kalau belum ada teknologi internet. Sekarang sudah ada teknologi internet, HP-nya canggih, jadi dimanapun adik-adik bisa belajar. Dampak positifnya. Dampak negatifnya apa? Ada HP-nya canggih, dampak negatifnya apa? Apa? Nah, itu ya dampak negatifnya. Apa, main apa? FF. Nah, itu dampak negatifnya. Mobile Legends, TikTokan. Boleh nggak sih itu? Tidak. Boleh. Ya, Tapi tahu-tahu. namanya itu hiburan. Jadi kita pintar-pintar mengatur kapan sih kita main, kapan sih kita mabar. Nah, kan mabar yuk. Oh iya, nanti malam minggu ya kita main bareng. Ya, itu belajar dulu baru main. Jadi lebih enak. Main terus, bosen nggak? Bosan. Bosen deh, bosen ya. Itu ya, jadi itu dampak negatif adanya teknologi sama dengan yang tadi. Itu ya. Silakan. Iya, video ini jangan video yang lain. Emang ada video mana lagi? Nah, itu yang kamu silakan. Untuk menjawab itu tadi, adik-adik tentu tahu konsepnya dulu. Ya, kalau itu tidak tahu, adik-adik tidak bisa berkomentar. Karena itu ada berapa ojek online. Itu ya. Ada berapa ojek online? No problemo. Oke, silakan dilanjut. Gosok, ya. Ini ada kendala? Nggak ada ya kayaknya? Canggih-canggih semua. HP-nya aja canggih. Yang pegang lebih canggih pasti ya. Oke, silakan. Teman-teman yang lain kalau ada berpendapat, jangan begitu dong jawabannya. Jawaban saya begini. Silakan didiskusikan ya. Ya. Ojek pengkolan atau ojek pangkalan, biasanya mangkal karena di perempatan namanya pengkolan, pengkolan gitu ya. Biasa mangkalnya kan gitu ya, disuka ya di titik-titik yang biasanya tempat orang turun atau orang menggunakan. Yang ada kayaknya masih di Kota Raya masih ada, itu pun biasanya mereka bukan mengojek manusia sudah jarang, tapi biasanya apa kan barang. Menggunakan apa? Online juga, walaupun tidak menggunakan aplikasi, tapi menggunakan medianya, menggunakan gadget juga. Biasanya SMS atau telepon. Pak, tolong antarin beras ini ke sana, ya. Pak, tolong beliin ini di toko ini. Sama aja ya, cuma bedanya mereka ya full online. Yang sudah? Sudah? Kalau sudah silakan maju di sini kita presentasikan. Kenapa ada kendala? Nah, kecil aja itu ya. Ada masalah nggak ada ya? Bisa ya? Bisa. Ini nggak ada kendala ya? Ini dari mana Surakarta? Ini Persatuan. Sana? Rumahmu mana? Di sana. Di sana?
Ganggu pak. Persatuan. Oh, gimana ya? Iya. Stop di ke ujungnya lagi. Kamu masih di sana lagi ya? Iya. Nggak ada ojek online? Nggak ada. Ada ya, belum ada tempat kita ya. Oh iya, nggak ada. Siapa tahu nanti ada peluang. Nah, silakan. Oh ya, persatuan ojek. Waduh. Ya silakan. Siapa tahu kedepannya ada punya ide. Karena kan begini biasanya hanya ada aplikasi ya. Bisa jadi buka cabangnya ini ojek merah putih. Gimana? Persatuan bisa kan? Goceng apa itu? Goceng. Nah, gocenger ya silakan. Apa itu tidak apa? Selamat datang di Goceng. Nah, silakan. Ya. Haus silakan. Bawa. Yang digunakan ya, siapa tahu saya mau bikin cabang goncenger di Persatuan Utara. Boleh. Tanpa koordinator lapangan atau penanggung jawabnya mengajukan ke kantor pusatnya. Kasih aplikasi. Jadi kalau yang di Persatuan nanti mau bergabung melalui salah satu koordinatornya. Apa sih keuntungannya? Tentu ada keuntungan bagi koordinator ataupun operator di lapangan ya. Akhirnya mati lampu. Aduh gelapnya. Aduh gelap, nggak gelap. Oke, mati lampu. Ini yang terjadi di daerah kita. Kalau nggak mati lampu, sinyalnya ya di gitu ya, nikmati aja, nggak apa-apa. Yang penting tetap semangat. Ya, semangat atau semangat? Semangat. Oh, semangat itu hangus. Bersemangat ya. Ada yang sudah silakan maju presentasi. Kita tidak bisa tampilkan di proyektor lagi. Nanti tugas-tugasnya bisa dikirimkan. Ya. Panas ya. Kalau mau saya buka bentrok dengan sudah berapa yang belum? Belum nomor 2. Selebihnya belum? Oh sudah masih dipindah. Nggak usah. Ya, tinggal dilingkari mana nomor 1, 2, 3. Nanti disimpannya ini untuk soal. Yang ini sudah kelengkoran. misalnya saya suka Nomor berapa yang belum deh? 1. Sip. Tinggal nomor 1. Semangat. Ini tinggal nomor berapa? Sudah semuanya? Atau disalin? Nggak usah disalin. Nggak usah disalin, di sini aja, tinggal di kode aja nomor 1 mana, 2 mana. Ini Pak lagi 1. Oh, lagi 1. Sip. Semangat. Harus semangat ya. Nggak ada kendala berarti silakan. Kalau mati lampu berarti mati juga sinyal wifi-nya. Ini yang masih pakai data ya bisa tahan. Ada. Mati juga. Wifi atau data? Kenapa nggak pakaimu? Dan masih banyak lagi. Udah majalah. Banyak data. Wah. Dan Banyak yang kurang datanya yang banyak. Akhirnya mati. Kenapa kok banyaknya mati? Nah. nggak bisa Ya. Oke, yang sudah silakan. Kalau ada yang mau presentasi, bagaimana dulu? Ada kendala? Sudah ya? Kalau misalnya kasih kode aja. Nanti teman-temannya yang belum mencatat bagikan ya materinya biar mereka ngerti juga. Yang tadinya kan ini mencari, kamu yang mencatat bagian sekretaris bagikan juga. Ya.
Jadi nanti yang bagian pencari silahkan minta catatannya atau konsepnya atau teorinya sama bagian sekretaris ya, dibagi gitu ya. Jadi nanti itu. Kalau ada yang sudah silahkan maju presentasi. Ini berdua kok, maju berdua. Berempat. Ya, berdua boleh. Ini cuma cuma Brian. Brian. Kenapa cuma di dalam? Oh, ini cuma lihat saya aja loh. Halo. Enggak. Gugup ya. Berarti ini kamu ya? Iya, kamu ketua kelas B. A. Ya, sama kamu berdua boleh. Ya? Sudah, silakan presentasi ke depan. Silakan presentasikan ke depan. Ya, silakan. Bawa soalnya. Jadi nanti sebelum menjawab. Nah, konsepnya. Kami dari Kelompok 2. akan mempresentasikan. Ya, nanti ini soal yang pertama. Nah, berikan komentar video tadi ya. Ini yang jawab, gitu ya. Silakan. Ini yang maju siapa? Kamu ya. Bisa ngebaca kan? Sudah, silakan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan nomor 1 berikan komentar berkaitan dengan video tersebut. Bukan hanya ojol saja, ternyata masih banyak lagi ojek online yang lainnya, misalnya Sasuka, Revo, Move, Gaspol, Mujek, Uber, dan Ciberke. Yang nomor 2, jelaskan pengertian pilihan, skala prioritas, dan biaya peluang. Pilihan adalah berbagai hal yang berbeda untuk menjadi hak milik kita untuk mendapatkan suatu hal. Skala prioritas adalah ukuran kebutuhan yang tersusun dalam daftar berdasarkan tingkat kebutuhan seseorang, dimulai dari kebutuhan yang paling penting sampai kebutuhan yang bersifat bisa ditunda pemenuhannya. Biaya peluang adalah biaya yang dikeluarkan seseorang untuk Misalnya siapa? Oh, silakan. institusi ketika memilih suatu kegiatan. Iya, tuh. Silakan. Nomor 3, jelaskan dampak adanya ojol. Dampak positif ojol mempermudah masyarakat dalam menjalankan aktivitas di kala sibuk. 2. Terbukanya lowongan kerja bagi masyarakat luas. 3. Menghemat ongkos. 4. Menghemat waktu. Dampak negatif ojol, bentrok dengan ojek pangkalan, menambah kemacetan. Nomor 4, menurut Anda lebih suka menggunakan ojol atau kendaraan pribadi? Kendaraan pribadi, karena menggunakan kendaraan pribadi terkesan lebih fleksibel, hemat, mudah digunakan jika dalam keadaan darurat. Oke, terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Lanjutnya kelompok berapa dulu? 3? Oke, silakan. Silakan. Maksudnya kelompok berapa? Silakan saya dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari kelompok 3 ya. Kami dari kelompok 3 akan Mempresentasikan. mempresentasikan
video hasil dari video tadi. Oke, silakan. Berikan komentar berkaitan dengan video tersebut. Dari video tersebut, banyaknya aplikasi ojol dapat mempermudah warga dalam menjalankan aktivitas di kala sibuk, terbukanya lowongan pekerjaan bagi masyarakat luas, serta memperhemat ongkos. Contohnya ada promosi yang dibuat oleh perusahaan ojek. Oke, benar sekali. Silakan. Jelaskan pengertian pilihan, skala prioritas, dan biaya peluang. Pengertian pilihan. Pilihan adalah berbagai hal yang berbeda dari mana makhluk hidup dapat memilih. Skala prioritas. Skala prioritas adalah keadaan di mana kamu menentukan urgensi dari kebutuhan atau pekerjaan yang harus kamu dahulukan. Biaya peluang. Biaya peluang adalah biaya yang diambil untuk memilih salah satu alternatif yang terbaik dengan mengorbankan pilihan alternatif lainnya. Oke, terima kasih. Selanjutnya. Jelaskan dampak adanya ojol. Dampak positif ojol adalah mempermudah masyarakat dalam menjalankan aktivitas, terbukanya lowongan kerja, menghemat ongkos dan biaya. Dampak negatif dari ojol adalah bentrok dengan ojek pengkolan lainnya, menambah kemacetan, menambah kriminalitas. Menurut Anda, lebih suka menggunakan ojol atau kendaraan pribadi? Menurut saya lebih suka menggunakan kendaraan pribadi karena lebih aman dan nyaman. Sekian, terima kasih. Oke, kita beri tepuk tangan. Oke, kelompok pertama. Berikan komentar berkaitan dengan video tersebut. Komentar kelompok kami setelah melihat video tadi adalah ternyata perkembangan teknologi juga mempengaruhi pekerjaan. Sebagian ojek yang dulunya ojek pangkalan sekarang sudah ada ojek online, dan ternyata ojol bukan hanya ada dua macam, melainkan memiliki berbagai jenis ojol. Kendaraan pribadi. Menurut kelompok kami lebih suka menggunakan ojol karena pakaiannya sangat mudah, mulai dari penghematan waktu perjalanan. Oke, terima kasih. Kita sekali tepuk tangan. Kelompok pertama. Ya. Terima kasih. Oke, adik-adik tadi sudah belajar tentang pengertian dari pilihan. Apa sih itu pilihan? Apa sih itu skala prioritas? Dan apa itu biaya peluang? Nah, itu silakan. Jadi apa itu pilihan? Karena ada berapa benda atau objek yang harus kita gunakan, maka kita harus memilih. Apa itu skala prioritas? Mana yang paling penting? Sampai yang bisa ditunda. Dan satu lagi apa itu? Biaya peluang. Apa itu biaya peluang? Biaya yang dikeluarkan Seseorang untuk institusi ketika memilih sesuatu kegiatan. Iya. Biaya yang dikeluarkan karena kita memilih sesuatu. Ya. Contohnya apa? Ya, ada yang memilih sekolah sini, sekolah atau bekerja. Kalau bekerja ada yang membayar gaji, kalau sekolah ada yang mengeluarkan biaya. Kira-kira mana yang paling menguntungkan ke depan ya? Bukan saat ini ya. Begitu ya? Oke, untuk tugas selanjutnya nanti silahkan tetap pantengin Telegram Group. Jadi tugas saya kirim di situ untuk evaluasinya atau tugas. Karena untuk meningkat waktu dan kita tadi sedikit terjadi kendala yaitu listriknya padam. Kalau padam maka otomatis sinyalnya hilang ya. Seperti itulah di daerah kita ya, tidak masalah. Yang penting adik-adik tetap semangat ya, untuk belajar. Oke? Dan udah siang. Oke? Sebelum kita tutup, saya minta tolong Pak Guru, minta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin doa penutup. Oke, silakan. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa dan menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Lebih dan kurangnya Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.